Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kimatika. Di video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan soal asli TKA Matematika tahun 2025, di mana pada bagian ini yang akan kita bahas adalah soal-soal tentang fungsi linear, fungsi komposisi, deret aritmatika, dan deret geometri. Oke, langsung saja kita mulai soal yang pertama. Seorang peneliti memodelkan peningkatan suhu akibat pemanasan global yang terjadi dengan fungsi linear berikut. Y sama dengan 0,02x dikurang 39,9, dengan x mewakili tahun dan Y mewakili peningkatan suhu dalam derajat Celcius. Pada tahun berapakah peningkatan suhu diperkirakan mencapai 0,7 derajat Celcius? Kita buat dulu fungsi linearnya ya, yaitu Y sama dengan 0,02x dikurang 39,9. Variabel X-nya mewakili tahun, dan variabel Y-nya mewakili peningkatan suhu dalam derajat Celcius. Nah, pertanyaannya, tahun berapakah jika peningkatan suhu diperkirakan mencapai 0,7 derajat Celcius? Atau, jika Y sama dengan 0,7 derajat Celcius, maka berapakah nilai X? Nah, untuk mengetahui tahun berapa atau nilai X-nya, langsung saja kita substitusikan nilai Y ke persamaan fungsi linearnya ya. Jadi, Y sama dengan 0,02X dikurang 39,9. Y-nya, Y yang ini kita ganti 0,7. Jadi, 0,7 sama dengan 0,02X dikurang 39,9. 0,7 tetap. Min 39,9 ini kita pindahkan ke ruas kiri ya, jadinya positif 39,9 sama dengan 0,02x-nya tetap di ruas kanan. Nah, kemudian ini kita tukar ya posisinya sama aja, jadi 0,7 ditambah 39,9 sama dengan 0,02x, itu juga sama dengan 0,02x sama dengan 0,7 tambah 39,9, yaitu 40,6. Kemudian, X sama dengan 40,6. 0,02-nya kita pindahkan ke ruas kanan. Di sini kan 0,02-nya dikali X ya. Dikali berarti kalau dia pindah jadinya dibagi 0,02. Nah, 40,6 dibagi 0,02 itu sama dengan 2030. Jadi, nilai X-nya adalah 2030, atau peningkatan suhu diperkirakan mencapai 0,7 derajat Celcius, itu terjadi pada tahun 2030. Berarti jawabannya adalah yang D. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Tempat les pintarku memberikan potongan biaya kursus kepada 50 pendaftar pertama, sedangkan harga normal berlaku untuk pendaftar lainnya. Biaya kursus setelah mendapat potongan harga dapat dihitung dengan fungsi berikut. Y sama dengan 0,9x. Dengan X adalah biaya kursus mula-mula, dan Y adalah biaya setelah potongan harga. Selain itu, bagi siswa yang berprestasi, akan mendapatkan tambahan potongan harga yang besarnya disesuaikan dengan nilai rapor mereka. Setelah mendapatkan tambahan potongan harga, maka biaya akhir kursus menjadi sebagai berikut. GY sama dengan 0,7Y jika nilai rapor di atas 90, atau GY sama dengan 0,8Y jika nilai rapor 85 sampai 90. Dengan GY adalah biaya akhir setelah tambahan diskon. Salah satu siswa bernama Vira merupakan pendaftar ke-50 dan membayar biaya kursus sebesar 180.000. Setelah itu, datang 4 siswa lainnya yang juga ingin mengikuti kursus dengan informasi berikut. Jadi ada 4 siswa dengan nilai rapor masing-masing dan uang yang dimilikinya masing-masing. Dengan uang yang dimiliki, siapakah siswa yang pasti dapat mengikuti kursus? Kita buat yang diketahuinya dulu ya. Untuk pendaftar kurang dari atau sama dengan 50, biaya kursusnya adalah Y sama dengan 0,9X. Di mana X merupakan biaya kursus mula-mula, dan Y adalah biaya setelah diskon. Nah, selain mendapatkan diskon ini, juga ada diskon atau potongan bagi siswa yang berprestasi. Jadi, ini adalah diskon yang pertama ya. Nah, kemudian ada tambahan diskon, itu tergantung nilai rapornya, yaitu GY sama dengan 0,7Y jika nilainya di atas 90, atau
GY sama dengan 0,8Y jika nilai raportnya 85 sampai 90. Jadi GY ini adalah biaya akhir setelah tambahan diskon ya. Nah, untuk pendaftar lainnya atau pendaftar yang ke-51 dan seterusnya, itu tidak mendapatkan diskon yang pertama ya. Artinya, harga yang dibayarkan sesuai dengan harga normal ya, atau Y sama dengan X. Tetapi, untuk diskon berprestasinya itu berlaku untuk semua pendaftar. Jelas ya? Nah, kita lihat lagi di soal. Salah satu siswa bernama Vira merupakan pendaftar ke-50 dan membayar kursus sebesar 180.000. Berarti, biaya yang dibayarkan Vira setelah diskon atau Y-nya itu sama dengan 180.000 ya. Nah, dari biaya yang dibayarkan Vira ini, kita bisa mengetahui biaya mula-mula atau nilai X-nya. Jadi, Y sama dengan 0,9X, Y-nya 180.000, sama dengan 0,9X, berarti nilai X-nya atau biaya mula-mulanya adalah 180.000 dibagi 0,9 atau sama dengan 200.000. Jelas ya? Nah, setelah itu datang 4 siswa lainnya yang juga ingin mengikuti kursus dengan informasi berikut. Nah, 4 siswa lainnya ini datang setelah Vira ya. Artinya, mereka pendaftar ke-51 dan seterusnya, atau pendaftar ke lebih dari 50. Artinya, mereka tidak mendapatkan diskon yang pertama. Nah, diskon yang mereka dapatkan adalah diskon prestasi atau diskon yang sesuai dengan nilai rapor. Untuk nilainya bisa dilihat di tabel ya. Nah, sekarang kita hitung berapa biaya akhir yang harus mereka bayar untuk mengikuti kursus. Kita mulai dari si Andi ya. Andi memiliki nilai 90. Artinya, biaya yang dibayarkan Andi sama dengan 0,8Y. Nah, karena Andi merupakan pendaftar lebih dari 50, berarti Y-nya sama dengan X ya, atau harga mula-mula ya. Jadi, GY sama dengan 0,8 dikali X atau dikali 200.000. Sama dengan 160.000. Nah, inilah biaya yang harus dibayarkan Andi. Kemudian untuk Budi, nilai raportnya adalah 92, berarti lebih dari 90 ya. Artinya, biaya yang harus dibayarkan Budi adalah sebesar 0,7Y. Nah, karena Budi juga pendaftar ke lebih dari 50, berarti Y-nya sama dengan biaya mula-mula yaitu 200.000. Jadi, GY atau biaya yang harus dibayarkan Budi adalah 0,7 dikali 200.000. Sama dengan 140.000. Lanjut, untuk Cici, nilainya adalah 89, berarti di antara 80 sampai 90 ya. Biaya yang harus dibayarkan artinya adalah 0,8 dikali Y, 0,8 dikali 200.000, yaitu sama dengan 160.000. Nah, terakhir, Dini, nilainya 95, berarti biaya yang harus dibayarkan adalah 0,7 dikali Y atau 0,7 dikali 200.000 atau sama dengan 140.000. Pertanyaannya, dengan uang yang dimiliki, siapakah siswa yang pasti dapat mengikuti kursus? Kita lihat di tabel, keempat siswa ini memiliki uang lebih dari 200.000. Sedangkan biaya kursusnya itu semuanya di bawah 200.000. Artinya, keempat siswa ini dapat mengikuti kursus. Berarti jawabannya adalah yang D, Dini, Cici, Budi, dan Andi. Oke, jelas ya? Lanjut lagi ke soal berikutnya. Pada saat pertandingan sepak bola Indonesia melawan Jepang, kelompok pendukung tim Indonesia akan duduk membentuk koreo dengan beberapa orang memegang kertas berwarna yang dibentangkan. Total kertas berwarna yang dipegang oleh pendukung di barisan kursi paling bawah adalah sebanyak 400 lembar. Kemudian di baris kedua sebanyak 550 lembar. Dan semakin bertambah pada barisan kursi berikutnya dengan pola penambahan yang sama. Jika pola penambahan tersebut berlaku sampai pada baris kursi ke-7, maka berapa banyak penonton yang memegang kertas koreo di baris ke-5? Kita buat yang diketahuinya ya.
yaitu pada barisan kursi paling bawah atau barisan pertama, kita misalkan U1 ya, jumlah kertas yang dipegang sebanyak 400 lembar. Kemudian di baris kedua, berarti U2 ya, itu sebanyak 550 lembar. Dan semakin bertambah pada barisan kursi berikutnya dengan pola penambahan yang sama. Nah, karena pola penambahannya sama atau selisihnya sama, yaitu selisihnya atau B-nya sama dengan 550 dikurang 400 atau sama dengan 150, berarti barisan kursi ini membentuk barisan aritmatika. Nah, pertanyaannya, berapa banyak penonton yang memegang kertas koreo di baris kelima? Berarti yang ditanyakannya adalah U5. Nah, untuk menjawab soal ini, berarti kita menggunakan rumus suku ke N untuk barisan aritmatika ya, yaitu UN sama dengan U1 ditambah N kurang 1 kali B. Yang ditanyakan adalah barisan kelima atau U5, berarti U5 sama dengan, berarti N-nya sama dengan 5 ya. U1 adalah 400 ditambah N kurang 1. N-nya 5 dikurang 1 dikali beda atau selisihnya yaitu 150. Sama dengan 400 ditambah 5 dikurang 1 adalah 4 dikali 150 sama dengan 400 ditambah 4 kali 150 adalah 600. 400 ditambah 600 adalah 1000. Jadi banyak penonton yang memegang kertas koreo di baris kelima adalah 1000 orang. Dan pilihan jawabannya adalah yang C. Oke, lanjut ke soal yang terakhir. Seorang pasien dengan kadar asam urat tinggi menjalani terapi menggunakan obat penurun kadar asam urat. Pada hari pertama, kadar asam urat dalam darah tercatat 13 mg per desiliter. Obat bekerja menurunkan kadar asam urat sebesar 20% setiap hari secara konsisten. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengonsumsi obat penurun asam urat. Pertama, pasien mulai merasa lebih nyaman saat kadar asam urat ada di bawah 7 mg per desiliter. Kedua, pasien dianggap sembuh secara klinis jika kadar asam urat telah mencapai kurang dari 5 mg per desiliter. Pada hari keberapa, pasien merasa nyaman namun belum dianggap sembuh secara klinis? Klik pada setiap jawaban benar lebih dari 1. Kita buat yang diketahuinya ya. Pada hari pertama, kita misalkan U1, kadar asam uratnya adalah 13 mg per desiliter. Nah, karena meminum obat, kadar asam uratnya menurun sebesar 20% setiap hari secara konsisten. Nah, karena berkurang 20%, berarti di hari berikutnya bersisa 20% dari sebelumnya ya, atau sisanya 0,8 dari sebelumnya. Jadi untuk hari kedua atau U2 itu kadar asam uratnya sebanyak 0,8 kali 13. Berarti rasionya atau R-nya itu sama dengan 0,8. Nah, dari sini terlihat urutan kadar asam uratnya membentuk barisan geometri ya. Berarti untuk menentukan kadar asam urat hari ke N, itu kita bisa menggunakan rumus suku ke N barisan geometri, yaitu UN sama dengan U1 dikali R pangkat N dikurang 1. Kadar asam urat hari pertama atau U1-nya sudah diketahui yaitu 13, rasionya yaitu 0,8. Berarti UN sama dengan 13 dikali 0,8 pangkat N kurang 1. Nah, ini rumus untuk mencari kadar asam urat hari ke N ya. Kemudian kita lihat lagi di soal, ada yang perlu diperhatikan dalam mengonsumsi obat penurun asam urat. Yang pertama adalah pasien mulai merasa lebih nyaman saat kadar asam urat ada di bawah 7 mg per desiliter. Yang kedua, pasien dianggap sembuh secara klinis jika kadar asam urat telah mencapai kurang dari 5 mg desiliter. Nah, pertanyaannya, pada hari keberapa pasien merasa nyaman namun belum dianggap sembuh secara klinis? Untuk hari kedua atau U2, berarti N-nya 2 ya, maka 13 dikali 0,8 pangkat N kurang 1, berarti 2 dikurang 1 adalah 1. Atau 13 dikali 0,8 sama dengan 10,40. 10,40 atau 10,4 itu masih di atas 7 mg per desiliter. Berarti ini masih dianggap belum nyaman dan belum sembuh tentunya ya.
Kita lihat lagi di hari ketiga atau U3 sama dengan 13 dikali 0,8 pangkat 3 dikurang 1 atau pangkat 2. Nah, ini kalau kita hitung, hasilnya adalah 8,32. Masih di atas 7 ya, berarti belum nyaman. Kita lihat lagi di hari keempat atau U4, berarti 13 dikali 0,8 4 dikurang 1, pangkat 3 berarti ya, sama dengan 6,652. Sudah di bawah 7 ya, berarti sudah nyaman pasiennya. Tetapi belum sembuh secara klinis. Kita lihat lagi di hari kelima atau U5, berarti 13 dikali 0,8 pangkat 4, atau sama dengan 5,3248. Nah, ini masih di atas 5, berarti pasien sudah merasa nyaman tetapi belum sembuh secara klinis. Kita lihat lagi di hari ke-6 atau U6 ya, sama dengan 13 dikali 0,8 pangkat 5, yaitu sama dengan 4,25984. Nah, ini sudah di bawah 5 mg per desiliter kadar asam uratnya, berarti sudah sembuh secara klinis. Nah, tadi pertanyaannya adalah hari di mana pasien merasa nyaman namun belum dianggap sembuh secara klinis. Berarti jawabannya adalah hari keempat dan hari kelima. Oke, bisa dipahami ya? Sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.